Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih tentang Richard Rorty, seorang pemikir yang ironis, manusia ironis. Tapi dalam perspektif yang lebih luas, kita akan membahas tentang ruang publik menurut Richard Rorty. Konsep ruang publik secara normatif seringkali didefinisikan sebagai suatu arena kehidupan sosial, tempat orang dapat berkumpul bersama dan secara bebas mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai bentuk permasalahan sosial. Sejalan dengan meningkatnya intensitas diskusi dan berjalannya waktu, proses-proses yang terjadi di dalam ruang publik nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik di masyarakat. Secara ideal, ruang publik juga sering dibayangkan sebagai ruang diskursif, di mana setiap orang dan setiap kelompok dapat berkumpul untuk membicarakan soal-soal berkaitan dengan kepentingan bersama. Sehingga bila mungkin mereka bisa sampai pada keputusan bersama. Ruang publik dapat dipandang sebagai suatu bentuk teater raksasa di dalam masyarakat modern, di mana partisipasi politik didorong untuk pembicaraan dan diskusi politik. Di dalam ruang publik, opini publik sesungguhnya bisa dibentuk. Ruang publik juga seringkali dipahami sebagai ruang penghubung antara ruang privat di satu sisi dan ruang otoritas publik di sisi lain. Ruang privat berkaitan dengan keluarga, sementara ruang otoritas publik berkaitan langsung dengan legitimasi suatu pemerintahan negara tertentu. Ruang publik bergerak di dalam ketegangan di antara dua ruang ini, ruang kepentingan publik dan kepentingan privat. Jadi ruang publik secara konseptual berbeda dengan negara. Ruang publik juga berbeda dengan pasar. Ruang publik bukanlah suatu arena di mana relasi jual beli terjadi. Ruang publik adalah suatu arena di mana relasi-relasi diskursif dapat berlangsung, yaitu suatu arena untuk mempertimbangkan dan memperdebatkan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Ketiga distingsi ini yakni antara negara, pasar, dan asosiasi-asosiasi organisasi bernapaskan semangat demokrasi sangatlah sentral di dalam teori tentang demokrasi sekarang ini. Selain distingsi ini, ideal tentang partisipasi seluruh rakyat di dalam proses demokratis juga menjadi bagian sentral di dalam teori demokrasi dan ruang publik. Teori tentang ruang publik mendasarkan diri pada pengandaian normatif, bahwa setiap keputusan politik terbentuk di dalam ruang publik dan pemerintah yang dianggap sah adalah pemerintah yang setiap tindakannya mengacu terus pada proses diskursif yang berlangsung di dalam ruang publik. Akan tetapi ini tetap merupakan suatu bentuk pengandaian normatif. Faktanya ruang publik selalu didistorsi oleh kekuasaan, sehingga tidak pernah ada keputusan politik yang didasarkan pada mekanisme diskursif ruang publik yang sungguh adil, serta mencerminkan apa yang sesungguhnya menjadi kepentingan bersama. Oke, kita kembali kepada Rorty. Menurut Richard Rorty, ruang publik juga tidak selalu didasarkan pada rasionalitas. Banyak keputusan yang diperdebatkan di dalam ruang publik seringkali lebih memberi pada porsi sentimen-sentimen dan afeksi-afeksi yang tidak didasarkan pada argumen rasional. Ruang publik ini disebut juga sebagai ruang publik poetik. Rorty menawarkan suatu bentuk konsep ruang publik yang berbeda dengan apa yang sudah menjadi wacana umum. Dalam tulisan ini saya hendak mentematisasi konsep ruang publik tersebut. Buku utama Rorty yaitu Kontingensi, Ironi, dan Solidarity. Tesis dari Rorty menjabarkan mengenai suatu bahasa
menjadi suatu batas pemahaman seseorang mengenai realitas. Bahasa digunakan di dalam ruang publik tidak lagi bahasa argumentasi rasional, tapi bahasa puitis. Ini yang disebut Rorty sebagai kultur puitis atau vitikultur. Jadi bahasa puitis di dalam ruang publik. Untuk tujuan itu kita akan membicarakan Rorty lebih jauh lagi. Rorty membedakan secara jelas antara filsafat politik tradisional di satu sisi dan pragmatisme teoritisnya di sisi lain. Filsafat politik tradisional berfokus pada hasrat untuk mencapai objektivitas pemahaman atau desire for objectivity. Sementara pragmatisme teoritis menjadi posisi argumentatif Rorty lebih berfokus pada hasrat untuk mencapai solidaritas. Nah, ini yang membedakannya ya. Pragmatis teoritis menjadi posisi argumentasi. Rorty lebih berfokus pada hasrat untuk mencapai solidaritas. Untuk mencapai objektivitas ditandai dengan upaya untuk memberikan pondasi yang kuat bagi semua bentuk praktek sosial di masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip metafisis seperti kebenaran, rasionalitas, ataupun prinsip-prinsip lain. Kontras dengan itu, hasrat untuk mencapai solidaritas lebih ditandai dengan upaya untuk mencari kerangka yang etis yang berguna bagi kerja untuk memajukan kehidupan bersama. Dalam kerangka ini tidak ada pretensi untuk memberikan fondasi metafisis yang tunggal dan universal. Yang penting adalah perumusan kerangka kerja yang memungkinkan solidaritas di antara orang-orang yang berbeda bisa tercipta. Dengan pola argumentasi sama, Rorty kemudian menegaskan ketidaksetujuannya terhadap liberalisme, sekaligus menyatakan kesetujuannya pada demokrasi liberal. Baginya liberalisme memberikan tempat terhormat bagi nilai-nilai liberal seperti keadilan dan kesetaraan. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada pondasi metafisis tentang hakikat manusia. Artinya liberalisme mengklaim memahami secara penuh hakikat manusia dan kemudian merumuskan sebuah konsep manusia yang didasarkan pada pemahaman tentang hakikat manusia tersebut. Liberalisme masih jatuh ke dalam filsafat fondasionalistik yang hendak mencari dasar-dasar metafisis bagi suatu rumusan teori. Guénon dan Healy berpendapat bahwa pola yang sama dapat ditemukan di dalam kritik Michael Sandel terhadap teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls. Sandel tidak sepakat dengan pengandaian antropologis John Rawls yang cenderung individualistik dan mencabut manusia dari pengaruh komunitasnya. Jadi konsepsi keadilan Rawls masih didasarkan pada pandangan metafisis tentang siapa apa itu manusia. Sementara menurut Rorty, konsepsi keadilan tidak bisa didasarkan pada hakikat manusia yang bersifat tetap. Untuk ini, ia pun mengutip pendapat dari Thomas Jefferson, yakni bahwa kita tidak akan melukai tetangga kita dengan mengatakan bahwa ada 20 Tuhan atau tidak ada Tuhan. Artinya, masyarakat tidak memerlukan kepercayaan metafisis yang dianut bersama supaya mereka bisa hidup bersama. Semua bentuk konsepsi filosofis tentang hakikat manusia, tentang manusia sebagai subjek yang aktif tidaklah diperlukan untuk menata masyarakat yang demokratis dan liberal. Konsekuensi dari pandangan ini adalah penolakan terhadap semua upaya untuk mencari dasar moral bagi kehidupan bersama. Distingsi yang tegas antara kehidupan publik dan kehidupan privat dan pembedaan tegas antar perwujudan potensi-potensi diri dengan penciptaan solidaritas sosial. Ruang privat adalah ruang yang bersifat personal, di mana proses mewujudkan potensi-potensi diri dapat berlangsung. Sementara ruang publik adalah tempat untuk berbicara mengenai masalah-masalah keadilan dan solidaritas sosial.
Relasi antara ruang publik dan ruang privat memang menjadi salah satu tema refleksi utama di dalam teori-teori sosial maupun filsafat politik. Misalnya, manakah di antara kedua jenis ruang tersebut yang memiliki prioritas lebih tinggi? Para sosiolog dan para ahli kajian budaya menyatakan bahwa pemahaman tentang konsep ruang publik dan ruang privat selalu ditentukan oleh faktor historis tertentu, sehingga tidak bisa ditentukan secara universal. Bahkan dalam banyak hal kasus, misalnya dalam konteks refleksi feminisme, pembedaan ruang publik dan ruang privat justru membenarkan sistem penindasan terhadap perempuan. Jadi memang dua kategori ini terus menjadi kategori problematis di dalam refleksi sosial. Kecenderungan untuk merumuskan hakikat dari ruang publik telah menjadi kecenderungan domain di dalam teori-teori sosial maupun filsafat sosial politik. Setidaknya ada dua kecenderungan utama, yaitu merumuskan suatu teori yang mencoba menjelaskan relasi antara kehidupan privat dan kehidupan publik secara jelas dan terpilah, atau menyatukan kedua bentuk kehidupan dalam suatu konsep mencakup semuanya. Rorty lebih dekat pada kecenderungan pertama. Pada bagian pendahuluan bukunya Kontingensi, Ironi, dan Solidarity, ia menulis buku ini mencoba untuk menunjukkan bagaimana segala sesuatu dapat dilihat jika kita meninggalkan tuntutan akan sebuah teori yang menyatukan yang publik dan yang privat, dan puas untuk memperlakukan tuntutan akan penciptaan diri dan solidaritas manusia sebagai sesuatu yang sah secara setara, namun selamanya tidak bisa dibandingkan. Rorty merumuskan konsepnya yang disebut dengan ironis liberal atau liberal ironis. Saya meminjam definisi tentang liberal dari Judith Sackler. Demikian Rorty, yang berpendapat bahwa orang-orang liberal adalah orang-orang yang berpikir bahwa kekejaman merupakan hal yang paling buruk yang bisa dilakukan. Saya menggunakan kata ironis untuk menambahkan orang-orang yang menghadapi dengan kontingensi semua kepercayaan dan hasrat utamanya, seseorang yang juga secara historis dan nominalis yang mengabaikan ide bahwa semua kepercayaan sentral mengacu kembali kepada sesuatu yang melampaui jangkauan ruang dan waktu. Masyarakat liberal adalah masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang punya gaya berpikir ironis liberal semacam itu. Di dalam masyarakat itu, semua bentuk kekejaman akan dihilangkan dan solidaritas sosial akan tercipta. Selain berupaya melenyapkan semua bentuk kekejaman, liberalisme yang dirumuskan Rorty hendak meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat. Solidaritas, demikian tulisnya, tidak dipikirkan sebagai pengakuan terhadap diri yang esensial di dalam semua manusia. Alih-alih begitu, solidaritas dipikirkan sebagai kemampuan untuk melihat semakin banyaknya perbedaan-perbedaan tradisional, agama, ras, suku, agama, dan sebagainya sebagai sesuatu yang tidak penting ketika dibandingkan dengan keprihatinan terhadap kekejaman dan penghinaan. Ini sangat menarik membaca konteks mungkin kasus yang sedang terjadi di dunia ini. Misalnya, kita harus bersatu, bukan persoalan perbedaan ras. Apabila ada orang yang mengalami tindakan kekejaman dan penindasan, penghinaan, kita harus membantu mereka. Penyair dan solidaritas sosial. Filsafat dengan huruf F sudah hilang. Filsafat dengan huruf besar F sudah hilang dan digantikan oleh filsafat dengan huruf F kecil. Bagi Rorty, perubahan ini adalah sesuatu yang positif karena pada akhirnya
kita bisa melepaskan diri dari kesibukan bergulat dengan problem-problem filosofis seperti identitas, substansi, metafisika, dan mulai berpikir tentang manusia. Pemikiran tentang manusia ini berkembang melalui percakapan atau conversation, dan filsafat bisa sangat membantu untuk memperdalam percakapan tersebut. Bagi Rorty, percakapan itu haruslah dianggap sebagai sesuatu yang serius, karena hanya dengan begitulah pihak yang satu dapat berkomunikasi dengan pihak yang lain. Dengan percakapan, pengertian, toleransi, berkembangnya pemaknaan terhadap dunia bersama bisa diciptakan. Rorty mengumumkan terjadinya perubahan kultur, yaitu dari kultur saintifik menuju kultur puitis. Dalam hal ini ia memiliki kesamaan dengan para kaum sofis di zaman Yunani kuno, yaitu sama-sama memberikan prioritas terhadap persuasi dan retorika. Argumentasi rasional dan saintifik hanya menciptakan kebingungan dan kekacauan pikiran. Oleh karena itu, komunikasi yang bermakna harus juga memuat metafor-metafor untuk menyampaikan ide-idenya. Melalui metafor, ide-ide dasar menjadi panduan bagi hidup bersama, dapat disampaikan secara konkret dan dapat dengan mudah menyentuh kesadaran kita. Metafora menyingkirkan rasionalitas dan bahasa-bahasa figuratif, menggantikan skema logis. Dan bahkan karena kehidupan manusia lebih merupakan suatu aktivitas menginterpretasikan pengalaman dengan menggunakan bahasa, maka realitas pun hanya bisa dipahami sebagai pergantian metafor yang pada dasarnya bersifat kontingen. Tampaknya Rorty mengumumkan terjadinya perubahan kultur, itu kultur saintifik ke kultur puitis. Peran yang dulu ditempati oleh para filsuf kini digantikan oleh penyair dan penulis novel. Merekalah yang kini dapat menggambarkan penderitaan manusia, serta kemudian mendorong manusia untuk bergerak ke arah kemajuan sosial. Di dalam dunia yang tidak memiliki fondasi dasar, semua pembicaraan mengenai esensi, substansi, dan rasio universal tidak memiliki makna. Maka di dalam dunia sekarang ini hanya dapat ditemukan melalui tulisan-tulisan para sastrawan jenius. Para novelis tersebut menceritakan berbagai keutamaan moral yang muncul di dalam ruang privat dan kemudian berkembang ke dalam ruang publik. Melalui tulisan-tulisan seperti Dickens, Kundera, Whitman, kita semua diajak untuk memikirkan ulang peran privat kita di dalam ruang yang bersifat publik. Kesepian dan absurditas keberadaan manusia hanya dapat dilenyapkan melalui cerita narasi, metafor, dan bukan hanya dengan argumentasi rasional yang seringkali bersifat abstrak. Dengan kata lain, kita harus membiarkan setiap individu di dalam ruang privatnya masing-masing supaya proses kreasi makna di dalam dunia dapat terus berjalan. Jika kita sepakat dengan pengandaian antropologis Rorty, yakni bahwa manusia itu tidak memiliki pusat, dengan tidak adanya hakikat ontologis yang pasti, manusia menjadi makhluk yang sepenuhnya kontingen. Dengan bersikap liberal, manusia yang kontingen mencoba untuk memahami dunianya, memahami kontradiksi dan paradok di dalam dunianya, serta berusaha memberi makna bagi keberadaannya sendiri. Ini adalah upaya yang tidak akan pernah selesai. Jadi ruang publik dan ruang privat tidak pernah boleh disamakan begitu saja. Rorty mengajak kita untuk memaknai cerita tentang penderitaan dan penghinaan di dalam ruang publik dengan sikap ironi. Artinya tidak ada kata akhir di dalam ruang publik, yang ada adalah kontingensi yang tak terbatas. Dengan mengambil sikap ironi, orang tidak akan mengabsolutkan pemikiran maupun pernyataan-pernyataannya. Akibatnya ia bisa tetap terbuka bagi yang lain yang tidak mungkin. Pondasi dasar dari sikap ironi bukanlah sebuah argumentasi abstrak rasional, melainkan sebuah pernyataan sederhana bahwa kita adalah orang-orang liberal yang berpikir bahwa kekejaman adalah hal yang paling jelek dan mungkin dilakukan.
Kekejaman juga dapat diartikan sebagai tindakan menghina orang lain dengan merendahkan cara pandang maupun kulturnya supaya orang lain bisa beradaptasi dan mengikuti cara pandang maupun kultur saya. Melalui tutur kata dan tulisan-tulisan para penyair, mata kita dibuka untuk melihat penderitaan yang dialami orang lain. Jadi adalah para penyair itu memiliki fungsi atau bukan fungsi peranan yang penting di dalam untuk menjelaskan tentang kemanusiaan kita. Rorty pun sudah menyadari bahwa narasi tentang hak asasi manusia tidak lagi didasarkan pada pondasi metafisis tentang manusia, melainkan teriakan dalam hati yang muncul gambaran manusia yang menderita dan terhina. Menurut Rorty, pengandaian dasar Plato bahwa ruang publik dan ruang privat dapat disatukan di dalam konsep keadilan tidaklah tepat. Pengandaian semacam itu harus ditinggalkan. Apa yang disebut kebaikan publik bagi Rorty adalah sesuatu yang kontingen, yang sangat tergantung pada bentuk, wacana, serta puisi metaforikal yang berlangsung di suatu tempat tertentu dan pada kurun waktu tertentu pula. Jadi ruang publik dan kebaikan publik adalah suatu konsep yang partikular yang tertanam pada konteks tempatnya atau waktu tertentu. Rorty sendiri jika ditanya langsung tampak akan langsung menjawab pertanyaan ini. Apakah solidaritas sosial itu sesuatu yang bersifat imajinatif dan oleh karenanya bersifat kontingen? Di dalam pemikiran Rorty, menjadikan ruang publik sebagai arena para penyair untuk mengartikulasikan penderitaan dan merumuskan identitas manusia. Kita kemudian memahami politik sebagai arena kontingensi bahasa, yakni suatu arena di mana setiap orang menyadari fleksibilitas kosakata final yang mereka gunakan, serta terbuka untuk berproses bersama orang-orang yang menggunakan kosakata final yang berbeda. Rorty sangat menyadari bahwa hal ini adalah suatu utopia yang disebut sebagai utopia liberal atau liberal utopia, cita-cita yang terus berusaha untuk diwujudkan. Utopia liberal ini bukanlah sebuah cita-cita tentang kebenaran metafisis yang dirindukan oleh para filsuf, melainkan suatu kebebasan yang terus dikejar dan berupaya untuk diwujudkan. Rorty juga lebih jauh mengidealkan cara berpikir para penyair romantik. Menurut Rorty, para penyair romantik telah menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana seni tidak lagi merupakan sebuah imitasi atas alam, melainkan seni sebagai suatu bentuk penciptaan diri. Seni itu sebagai suatu penciptaan diri, tempat yang dulunya dimiliki oleh agama dan filsafat ini digantikan oleh seni. Rorty berbicara bahwa suatu bentuk realisasi dari kemampuan orang untuk berbicara berbeda dan bukan berargumentasi secara baik sekaligus merupakan elemen utama perubahan budaya. Di dalam ruang publik, kebenaran tidak lagi ditemukan melainkan dirumuskan bersama-sama. Dengan mudah mengajak kepada suatu yang mudah dipahami. Rorty menjelaskan bahwa penggunaan metafora yang berbeda untuk menjelaskan dan memahami realitas. Sebuah kesadaran tentang sejarah manusia sebagai sejarah tentang metafora akan membuat kita melihat para penyair dan dalam arti yang umum sebagai sang pencipta dunia-dunia baru yang menajamkan bahasa-bahasa baru dan sebagai barisan depan spesies-spesies. Rorty memperoleh argumen dari Nietzsche tentang bahasa kepenyairan.
Perbedaan antara para penyair di satu sisi dan orang-orang pada umumnya di sisi lain adalah perbedaan antara manusia yang sesungguhnya di satu sisi dan binatang di sisi yang lain. Manusia ketika dia bisa membuat puisi, tentu saja dia bukan binatang, karena mungkin puisi tidak diciptakan oleh hewan. Ruang publik menurut Rorty adalah merupakan suatu publik liberal. Di dalam masyarakat liberal, politik persuasi jauh lebih penting daripada politik represi. Ruang publik dengan demikian adalah ruang publik liberal minus asumsi metafisis tentang apa itu manusia. Rorty hendak menggabungkan proses dekonstruksi terhadap semua bentuk fondasi metafisis di satu sisi serta komitmen politik terhadap institusi dan praktek-praktek demokrasi liberal di sisi lainnya. Sikap sinis Rorty terhadap semua bentuk klaim kebenaran yang mendasarkan diri pada pengandaian mengenai hakikat manusia mengundang kritik dari berbagai pihak. Salah satu titik kritik utama para filsuf terhadap Rorty adalah bahwa Rorty menolak semua bentuk filsafat sebelumnya yang sebenarnya justru mendefinisikan secara berpikir filosofis di era sekarang. Rorty memahami filsafat tradisional sebagai suatu refleksi teoritis yang bertujuan menyediakan jawaban yang bersifat konklusif. Bagi Rorty, kita harus meninggalkan cara berpikir yang bersifat fondasionalistik dan esensialis. Filsafat dapat tetap berkembang tanpa harus menggunakan metode Platonis tersebut. Rorty berpendapat bahwa cara berpikir Platonis mirip dengan cara berpikir abad pertengahan yang mengklaim mampu mengetahui realitas yang independen di luar diri manusia, yaitu Tuhan dan lainnya. Rorty tampaknya mengabaikan keketatan logika dan argumentasi yang dirumuskan oleh para filosof yang hendak dikritiknya. Bagi filsuf yang masih percaya pada adekuasi pandangan filsafat tradisional, memang apa yang dilakukan oleh Rorty ini tampak menghindar dan bersembunyi di balik asap. Ia hendak mengganti filsafat dengan huruf